Halo gengs, balik bareng aku dan Melo Puras Palembang. Dan saya Rani Rawanda. Siapa ya kamu ya? Siapa ya? Kenalin ini adik tingkat di Poltek, di Polteknik Jaya. Jadi perkenalan diri Bella. Saya Rani Rawanda, itu di Poltek jurusan Teknik Elektro, prodinya Telkom, semester 4. Waktu masuk dulu, jalur undangan Jalur undangan PMDK. PMDK PM. Ya. Dan bidik misi. Ya, alhamdulillah. Kebetulan kan hari ini di sesi kedua, episode kedua di ngobrol bekolor. Ngobrol bekolor. Harusnya dirimu bekolor juga deh, Ran. Oh iya, ini bekolor panjang. Ngolur. Apa sih? Ngobrol bersarung. Apa dia? Nah, kan bidik misi ya. Kan sekarang kan banyak mungkin yang nonton juga calon-calon mahasiswa kan. Banyak yang bingung mungkin. Cak mano syarat-syarat, terus cak mano pacak dapat bidik misi itu. Boleh tidak diceritain cak mano waktu daftar dulu? Kalau waktu daftar itu kan seluruhnya didaftar gitu kan. Itu seharusnya ditawarin untuk seluruh PTN itu harus daftar gitu. Jadi mulai SN, SB, SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu nggak? Enggak. Itu kayak sekolah keagamaan gitu Kak, atau UIN gitu. Ya keagamaan gitu. Terus termasuk PMDK. Nah, yang diterima itu cuma 2. Apa itu? PMDK sama SPAN PTKIN. Nah, kalau PMDK itu keterimanya di Palembang. Nah, kalau yang di SPAN PTKIN itu jauh di Bukit Tinggi, di Padang. Nah, itu jurusannya jurusan masa depan. Apa? Hukum keluarga Islam. Bagus gak tuh? Ada jurusan. Ada dong. Terus kayak misalnya tembus di situ ternyata dirimu nak diambil dah kira-kira. Misalnya kan itu kan mungkin ada pas PMDKPN sama jujur sama siapa tadi? Apa namanya tadi? SPAN PTKIN. SPAM TPKIN. Nah, kira-kira misalnya cuma tembus di SPAM TPKIN itu diambil dah kira-kira. Kayaknya diambil deh, Kak. Diambil. Terus mau kuliah di mana gitu kan. Oh iya. Nah, jujur kalau dari hati yang paling dalam itu pengen ngambil di Bukit Tinggi karena dari dulu memang pengen sekolahnya di Padang. Terus orang tua nggak nyuruh karena jauhnya ya. Jadi kan kalau Palembang kan dari kampungnya jauh nian maksudnya. Iya, dari kampung jauh nian. Kalau Palembang kan deket gitu kan, bisa naik kereta, murah juga gitu kan. Nah, jadi ambillah yang PMDK ini, Teknik Elektro. Gitu. Nah, awal mula masuk dapat bidik misi itu juga sebenarnya tekanan sih, dikasih pilihan. Tadi itu dikasih pilihan setelah lulus SMA. Kalau mau kuliah, cari jalur beasiswa gitu. Atau nggak usah kuliah, masuk kursus salon atau nganjahit. Siap. Jadi mikir dong, wah nggak seru banget nih gitu kan. Padang garis keras satunya ya. Oh iya bener, ya kan? bener Padang garis keras. Nah, jadi Rani mikir dong, jalur apa ya yang pokoknya kan di situ banyak tuh ada dari beasiswa lain tuh kayak Bukit Asam gitu kan, Pertamina, PTBA, Pertamina. Iyalah, kalau dari sekolah itu cuma direkomendasikan nih itu bidik misi. Karena kan punya pemerintah kan. Iya, punya pemerintah. Jadi daftarlah bidik misi, minta rekomendasi dari sekolah untuk ikut bidik misi. Terus berkas bidik misi sama berkas PMDK itu disatuin gitu kirim. Terus setelah ketahuan lulus PMDK, nggak taunya di samping itu karena nggak lihat tuh kan di sebelah kanan tapi paling pojok bidik misi iya atau tidak. Rani nggak kelihatan gitu loh. Di tabelnya kayak itu. Iya di tabel itu nggak kelihatan. Tapi pengumumannya lulus. Lulus. Terus Rani bilang kan sama orang tua, kayaknya lulus PMDK cuman nggak keterima bidik misinya. Oh ya sudah ada apa-apa gitu kan. Terus pas tengok ternyata lulus. Jadi awalnya tuh pas pengumuman nggak tahu dong. Nggak tahu. Jadi pas nengok lagi di sampingnya tuh ada iya atau tidak gitu loh Kak. Keterima iya atau tidak. Yang Rani tuh iya. Di sela-sela antara tidak. Jadi pojok bawah tidak. Nah, yang Rani tuh iya gitu. Jadi wah bersyukur ya tuh kan. Berarti dirimu tuh kalau bidik misi tuh harus lah sudah dipastikan lulus kuliah dulu baru daftar bidik misi. Iya. Bidik misinya tuh antara kita lulus dulu PMDK-nya baru bidik misi. Berarti bukannya ngaju ke bidik misi dulu baru undangannya pengumuman atau gimana? Enggak, kalau
berkas barengan. Oh, barengan. Ya, misalnya kan pas ngisi formulir ada mau bidik misi atau tidak. Nah, kalau kita ngeklik iya, ada form bawaan lagi. Iya, form bawaan lagi untuk ngisi yang bidik misinya. Oh. Tapi pengumumannya bareng. Pengumumannya bareng. Begitu lolos dimasuk ke bidik misi atau tidak. Ada kawan-kawan yang daftar bidik misi juga tapi tidak lulus bidik misi ada? Dia tidak lulus. Kenapa tuh dia tidak lulus tuh? Kira-kira kayaknya berkas deh itu. Karena berkasnya itu gimana ya? Padat, detailnya Kak. Detail mulai dari rumah, isi rumah, kamar, mesin cuci gitu, kamar mandi, kamar mandi tanya di luar atau di dalam gitu. Tuh saking detailnya tuh. Nah, itu harus detail, panjang rumah, lebar rumah, kiri kanan gitu itulah. Berarti untuk kawan-kawan yang bakal ngurus bidik misi sedetil mungkin. Nah, sedetil mungkin itu, sedetil mungkin. Insya Allah deh kalau sedetil mungkin. Amin. Tapi ada di zaman kakak di zaman kakak waktu pas heboh-hebohnya bidik misi itu, sampai ada kawan-kawan yang pengen bidik misi sampai pura-pura rumahnya jelek. Oh iya, bener. Cuman sampai motoi rumahnya jelek untuk ini tuh. Kayak mana tuh? Karena nih ada dia itu kayak dekatan gitu loh Kak, rumah neneknya sama rumah dia gitu. Ya nggak jauh-jauh lah. Nah, dia motor rumah neneknya. Dia motor rumah neneknya. Ternyata pas survei. Iya, pas survei ketahuan karena dia di kakak orang tua gitu kan, bukan di kakak nenek gitu. Ketahuan. Jadi gugur. Ya, jadi daerah ini kebagian yang survei ke lapangan juga? Kebagian dong. Seluruh bidik misi itu survei, wawancaranya di rumah itu. Pas survei langsung wawancara. Berarti wawancara di rumah? Iya, kalau yang lain kan wawancaranya ke Poltek kan. Iya. Nah, kalau Rani di rumah. Jadi Rani jadi Rani tuh tidak sama sekali ke Poltek itu. Dari awal tidak sama sekali ke Poltek. Ke Poltek ketemu ke Poltek tuh ini inaugurasi kah? Bukan, apa tuh namanya? Daftar tentara ulang, itu Diksar. Diksarlin. Tentara dong. Iya. Diksarlin. Iya, jadi buat yang belum tahu mungkin di kampus-kampus lain nih, di Poltek, Polsri khususnya, itu Diksarnya atau MOS-nya, ospeknya itu Diksarlin. Jadi kayak semi militer gitu. Ya, betul. Mungkin yang follow IG aku pasti tahu, cak mana foto-foto waktu zaman Diksar, zaman kami dan zaman mereka sih beda sih. Beda banget. Cuman ya sama-sama di TNI yang latih gitu. Nah, sekarang kan tadi kan sudah cerita cak mana cara dapatnya. Enak tak bidik misi? Enak Kak. Pertama ya sedikit mengurangi beban orang tua lah gitu kan, untuk tidak ngirim membayar UKT. Ya, membayar UKT. Terus jajan juga dikasih dari bidik misi. Iya. Itu boleh sebut nggak sih? Boleh dong. Oh, boleh ya? Boleh dong. Iya. Sekali cair itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan semester, ya. per 1 semester. Ya, artinya 6 bulan 4 juta dong. Ya. 6 bulan bagi 4 kira-kira berapa itu sebulannya tuh? 600 ribuan. 600 ribuan. Ya, 600 ribuan. Itu makan, jajan atau makan baik sih. Ya, makan kayak uang jajan kalau dibagi 600 ribu satu bulan tuh kayak nih uang jajan sehari 20 ribu. Sehari 20 ribu. Ya. Itu bisa dari situ? Bisa sih, bisa banget. Bisa hidup dari situ. Cuman masih tetap dikirim. Kalau kan nggak seluruh kuliahan kan dari situ, dari duit itu. Enggak, Pak. Ya tetap dikirim. Kayak beli-beli komponen-komponen gitu kan mahal lumayan. Tugas-tugas ya? Tugas-tugas kayak ngeprint laporan gitu. Lumayan sih. Kalau kayak buku katanya ada duit buku. Oh iya, buku juga ditanggung sama itu. Ada duit buku. Terus duit transport ada juga. Duit transport tuh kayak misal dari di luar wilayah Palembang itu kan. Oh, misalnya balik kampung. Nah, ya udah transport. Tapi kemarin tuh cuma dikasih biaya pas dari berangkat ke sini ke Poltek nih. Itu sekitar 300-an deh kalau enggak salah kemarin tuh dikasih. Dari kampung ke Iya. Poltek. Waktu awal kuliah. Iya, waktu awal kuliah. Sekarang enggak lagi dikasih transport. Lagi. Oh. Kenapa tidak lagi? Kalau di buku tetap. Dari buku tuh tetap. Tetap. Itu sistemnya kan dikasih dulu atau talangi dulu kan? Ini kalau yang bidik misi ada kayak kompensasi gitu loh, Kak. Ini apa tuh? Kita tuh kayak ngelis dulu buku-buku terus berapa harganya gitu. Minta nota terus minta tanda tangan pengawas. Iya, kayak yang sekretaris jurusan gitulah. Minta tanda tangannya terus pas mau daftar ulang kan kami daftar ulangnya kayak ngasih berkas gitu kan. Nah, beserta nota buku sama list
Duitnya diganti? Iya, berarti artinya beli dulu harusnya tuh? Iya, beli dulu, cuman nggak pakai duit kami tuh kayak gratis dulu gitu, nah ntar baru bayar. Kayak ada keringanan tersendiri. Berarti nggak bisa beli ke Gramedia kayak gitu dong, nggak bisa dong? Atau Enggak, bisa? Ya nggak bisa. Berarti belinya kayak buku, ke dosen-dosen atau ke dosen-dosen. Kami dosen sih Kak yang jual bukunya mas. Iya, dosen jualan buku ini. Iya. Tapi tidak apa-apa sih, mungkin beliau ngerasa yang modul dari beliau lebih bagus. Iya, lebih itu sih, karena kami praktek dari buku itu gitu. Iya, praktek dari buku kepake, itu. Tapi ya? Iya, kepakein malah. Terus kan ada syarat tuh bidik misi kan, yang katanya udah boleh dapet C lah segala macem, nggak boleh nilai kecil lah, nggak boleh jarang nggak masuk. Gimana tuh? Kalau yang cewek itu kalau jarang. Syaratnya apa sih syaratnya yang tidak boleh dilanggar? Kayaknya turun nilai drastis deh kayak tuh. Kalau turunnya misalnya kayak IPK gitu kan, 3 misalkan. Semester 1 3. 3 tuh. Terus turun 2,9 gitu kan. Boleh tuh? Ya, boleh nggak apa-apa. Jangan drastis gitu. Misal dari 3 ke 2,5. Nah, itu kayaknya langsung SP1 deh. SP1 tuh maksudnya diingeti ya tuh? Iya, kayak diingeti. SP2 terus SP3 misalnya langsung dapat SP1 terus semester 3-nya jelek lagi berarti SP2 gitu. Oh ya, benar. Pokoknya semakin dia turun drastis kena SP. Ada enggak kawan yang sampai lepas bidik misinya? Ada. Karena kalau untuk kena SP dan langsung ditarik itu nggak ada. Cuman yang ini deh kemarin tuh nikah. Karena nikah kan nggak boleh itu. Nggak boleh nikah. Nggak boleh dong. Terus selain itu apa lagi? Harus apa lagi ya? Nikah nggak boleh. Terus tadi turun nilai yang terlalu drastis. Jarang masuk sama. Jarang masuk nih sistemnya kayak mana jarang masuk? Kalau Alpha udah berapa kali, cuma minimal nggak tahu. Kalau Alpha berapa kali gitu dikasih SP. Nah, karena jarang masuk. Berarti yang bidik misi ini dong, itu yang ngasih SP dari pihak bidik misi apa dari pihak jurusan? Karena dari pihak jurusan itu ngaruh sama bidik misinya gitu nah. Kan nilai kami selalu dipantau. Sama pihak bidik misi? Iya, sama pihak bidik misinya. Nah, jadi kalau turun dari jurusan, turun juga ke bidik misinya. Iya. Pasti dong. Iya ya. Berarti dapat 2 surat cinta dong kan? Ah, benar. Dari jurusan gitu kan, dari bidik misi double. Iya. Kalau kakak pribadi itu wong yang tidak terlalu care masalah nilai. Oh, benar. Kalau kakak itu menurut kakak nilai itu penting tapi bukan prioritas. Menurut kakak, karena kakak lebih ngerasa yang ilmu yang kepake itu yang lebih penting daripada nilai. Bukannya nilai tidak penting ya, tapi ilmu yang kepake itu prioritas gitu. Jadi kakak tidak pernah kuliah ngejar nilai, tidak pernah itu. Ada kan tuh wong-wong yang harus kuliahnya ngejar nilai kan. Nah, kalau kakak aman yang untuk bidik misi ya, untuk wong-wong yang bidik misi itu sih fine-fine aja sih, karena memang itu mereka syaratnya kan. Oh iya benar. Tapi mana menurut dirimu yang wong-wong yang kuliah tidak terikat apapun, tapi ngejar nilai itu? Kalau yang kayak gitu, kalau Rani punya teman satu kelas. Siapa? Sebut nama enggak? Enggak usah. Oh, enggak usah dong. Jangan bahaya. Karena satu kelas. Oh iya. Nah, dia tuh kayak ambisius. Ambis. Jadi Rani tuh ngelihat apa yang dilakuin tuh kayak untuk diri sendiri gitu loh, Kak. Egois jadinya. Egois gitu jadinya. Jadi kayak apa sih itu kan yang lo lakuin itu gitu kan. Itu tuh nggak bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk diri sendiri gitu kan. Ya apa salahnya gitu, bantu yang lain juga gitu kan, biar yang lain itu ngerti. Misalnya contoh kasus kayak gimana? Contoh kasus, misal lagi praktek nih. Iya. Lagi praktek, terus tiba-tiba kan kalau kami tuh kalau praktek berkelompok. Oke. Nah, ya otomatis yang lain juga harus ikut dong, partisipasi gitu kan. Dia tuh nggak, Kak, dia sendiri yang nganuin gitu. Terus yang kami tuh ngeliatin gitu aja sampai selesai. Oh. Sampai selesai praktek itu seluruhnya tuh dia. Kami tuh cuma apa, Kak? Data sementara. Apa tuh data sementara? Data sementara itu tuh kayak untuk bekal kita nanti untuk nulis laporan. Oh. Nah, jadi kita perlu data sementara itu gitu. Nulis data sementara. Udah, itu doang. Jadi kayak kamu kalau misalnya praktek sama si budak ini tadi, sama si A ini, dia yang praktek, terus kamu yang nulis data sementara. Itu kamu pernah ada kamu ngomong, aku juga nak praktek kayak gitu? Nah, itu salahnya. Karena dia tuh tidak ngasih peluang gitu, Kak.
Ngerti gak sih? Jadi dari awal sampai akhir tuh megang terus gitu. Iya, dosa-dosa aku B. Dosa-dosa aku B. Itu dengan tujuan? Ya dengan tujuan Ditengok dosen. Enggak, kami tuh apa ya kayaknya? Enggak tahu, kami kalau praktek dosennya jarang ada itu kan. Kalau kami sudah dikasih kan, buku sudah ada. Jadi ikut panduan B ya, Nah, jadi kalau enggak tahu sih itu lah untuk diri sendiri gitu loh, Kak. Ngerti sih? Berarti tidak ngejar nilai dong. Ngejar nilai, Kak. Dia tuh dewean seperti dewean C itu tuh, Kak. Biar dia baca dewean. Iya, biar dia baca dewean gitu. Jadi kan kami ada prakteknya nih. Nah, kalau praktek kan per individu dong. Kalau ujian per individu dong. Iya. Tidak praktek lagi kalau ujian. Ya jadi kan yang bisa dia dewe. Jadi tidak mau lagi dong sekelompok bareng doi. Gimana ya? Dipancing. Dipancing, gengs. Wah, bahaya. Ya, namanya kawan ya tetap kami nggak bagi sendiri, Kak. Dibagi sama dosen. Iya, dibagi dosen. Ya kalau kedapetan di dia ya terima nasib ya gitu. Terima aja gitu kan. Oke. Kamu kalau praktek itu dewean, panduannya melalui buku? Buku, praktek sendiri gitu. Dosennya sibuk atau memang dibiasakan seperti itu? Iya, memang dibiasakan dari semester 1 kami dikasih panduan, ini komponennya kerjain. Terus gitu. kalau ada kesulitan tanya sama teknisi karena kami punya teknisi. Jadi teknisi itu yang jelasin gitu. Baru kayak pas laporan dengan dosen. Ya, kalau laporan sih ngikut yang di buku panduan. Jadi tinggal masukin data yang didapat, udah kumpul gitu. Terus analisa sendiri, saran, kesimpulan gitu deh. Mandiri dia loh. Oh. Kalau di kakak kan kadang dosen masih dampingi, ada beberapa praktek yang memang dosen harus dampingi gitu. Kalau kakak dengar elektro itu kayaknya agak mandirian gitu. Kalau kakak sih agak tidak bisa yang belajar kayak itu ya. Kalau ada sih juga yang beberapa kalau praktek didampingi kayak semester 2, kalau semester ini selalu ditinggal. Tapi kalau semester 2 kemarin kami ada lab komputer gitu, Kak. Kayak ngoding-ngoding gitu. Nah, itu nggak bisa ditinggal. Iya, hancur komputer kalau tuh kan. Nggak bisa ditinggal. Main game pasti kamu kan? Nggak ada, Kak. Akses internet diputus. Akses internet diputus. Terus ya jadi kami tuh cuma main di aplikasi itu. Soliter gitu. Tadi dari ngomongin bidik misi ya? Iya, benar. Bidik misi. Sampai ke aktivitas kampus. Pendapat tentang yang ambisius ya. Kalau kakak sih dengar cerita Dek Rani tadi yang ada kawan yang ambisius itu. Kakak juga ada kawan yang ambisius itu. Tapi setelah kakak telusuri dan kakak tanya, memang yang kayak itu tuh yang ambisius itu tuh tengok background keluarga sih. Tidak masalah, Kak. Nah, mungkin nih mereka itu di keluarga dari keluarga yang menganggap kalau nilai itu suatu hal yang prioritas. Kalau kakak itu alhamdulillah ibu atau ayah, walaupun memang nilai itu penting, tapi tidak pernah sampai kayak kau harus dapat A. Kau harus dapat A, tidak pernah itu. Kau harus dapat B, itu tidak pernah. Walaupun memang jangan sampai kecil juga nilainya, tapi tidak ada yang maksa-maksa sampai harus ngepus anak-anaknya gitu. Bener. Mungkin yang teman-teman yang ambisius ini dia itu berasal dari keluarga yang ngepus anaknya kayak gitu. Oh gitu. Untuk selalu dapat nilai bagus gitu. Ya kalau Dek Rani sendiri selain terlepas dari bidik misi nih. Ide sih kalau orang tua ya lakuin semampu mungkin gitu kan. Semaksimal mungkin. Ya kalau memang udah dapat ya sudah gitu kan. Yang penting sudah ngelakuin semaksimal mungkin. Ya, pernah juga kakak juga kejadian waktu itu satu kelas D. Ngapain tuh? Gara-gara tidak mampu gawe ke tugasnya. Bener. Jadi si dosen ngasih tugas yang menurut kami, menurut sekelas itu tidak bisa dikerjain sampai selesai. Satu kelas D, nggak ada yang dapat C atau B. Itu menurut kakak siapa yang salah tuh? Dari ada yang salah. Menurut kakak ada yang salah. Karena kakak ngerasa selama pelajaran beliau, itu yang diajarin oleh beliau itu masuk. Ngerti tidak? Jadi yang tersampaikan tuh, yang ingin disampaikan tuh tersampaikan. Tapi perjanjian awal kalau itu tidak selesai, dapat nilai D. Gitu. Dan itu fair-fair aja menurut kakak. Tapi ada beberapa kawan-kawan kakak yang sekelas yang nganggap tidak adil kayak itu, tidak fair. Karena mereka nganggap mereka bisa gitu. Bukan, mereka nganggap apa yang mereka kan ini udah dilakuin, udah setengah jalan. Udah setengah jalan. Udah setengah jalan, terus tidak selesai.
ada beberapa yang tidak selesai, jadi dapatnya D karena perjanjiannya harus selesai. Nah, pas pengumuman nilai itu yang lain kaget galau, kakak sih santai gitu. Santai. Kakak santai. Memang walaupun pas waktu pertama kali ngasih ke ibu kaget. Ngapa D nih, ngapa D gitu. Kan di Poltek tidak bisa apa namanya? Perbaikan nilai, tidak bisa ngambil semester pendek segala macam kan. Jadi kakak jelasin lah kayak ini dan wong tua kakak alhamdulillah kakak itu punya wong tua yang ngerti kayak itu, paham. Bener sih. Jadi yang lain ngerasa tidak adil gitu. Iya, ngerasa dosennya inilah, dosennya itulah. Kalau kata kakak sih, yang disampaikan ke dosennya juga masuk sih gitu, ngerti tidak sih? Ya. Oh berarti dosen tetap masuk ngasih materi, Iya, ngajar. bukan masalah tiap hari ngasih materi bukan itu, tapi apa yang dia ajarkan itu bermanfaat untuk itu. Nah, menurut kakak yang itu yang lebih penting, tidak? Oh misalnya, iya benar. Misalnya ada dosen tiap hari masuk, tidak pernah telat, tidak pernah apa-apa, misalnya 5 menit kompen itu yang disiplinnya luar biasa kayak itu. Tapi apa yang dia diajarkan beliau itu tidak masuk di kakak dan tidak bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari atau tidak bisa kakak kembangin, itu menurut kakak agak kurang bermanfaat. Ya daripada yang masuk terus cuma lewat B. Iya kayak itu. Nah, kakak lebih senang yang kalaupun tidak masuk lagi memang tidak masuk, ya silakan tidak masuk kayak itu. Nah, tapi apa yang diajarkan memang bermanfaat untuk kita gitu. Dan memang terbukti kayak itu, nah tidak sih? Kepake gitu. Iya kayak itu loh. Ada kan yang sok-sok, bukan sok-sok ya. Disiplin itu penting, itu penting, wajib disiplin. Tapi yang disiplinnya keras, tapi pas ngajar kayak kita ngerasa bapak ini kok tidak tahu apa-apa, gitu. Ibu ini kok kayak tidak tahu apa-apa, gitu. Benar tidak sih? Benar. Pernah tidak sih? Saya punya dosen kayak satu. Pernah kan? Kayaknya dia tuh bukan di bidang dia gitu untuk ngajar. Nah itu materi. Kakak yakin beliau jadi dosen itu pinter dong? Iya pinter dong, nggak mungkin dari dosen kalau nggak pinter. Nah pasti kenapa kita ngerasa kayak kok dia ini nggak ngerti tentang ini gitu nasi? Itu nggak sih? Iya bener. Ada dosen yang kayak ada, karena dari cara dia ngajar itu udah agak kikuk gitu loh kak. Kikuk tuh kayak cara dia, iya kaku gitu. Cara dia megang alat, cara dia ngajarin banyak gitu nggak? Nah, kayaknya dia ini nggak berkompeten di bidang itu. Iya. Cuman karena kebutuhan dosennya di bidang itu tidak ada, jadi dia terpaksa untuk. Ya betul. Beliau terpaksa untuk mengisi ya. Sebenarnya itu tidak salah beliau dong. Oh, tidak sih sebenarnya. Tidak dong, itu salah jurusan atau salah kampus yang menempatkan di posisi itu. Ya, betul. Dan beliau hanya memenuhi tugas untuk ngajar itu. Ya. Tapi yang lebih parah lagi ada oknum-oknum dosen yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan di bidang itu, tetapi sok-sokan punya kemampuan di bidang itu, tidak sih? Jadi ada dosen nih yang kita tidak belajar sama beliau misalnya, tapi kita ada tugas tentang ini, terus beliau ini datang terus nyalahi kayak itu, kayak sok-sokan ngoreksi padahal tidak ada hubungan sama sekali kayak itu. Ada mungkin beliau itu tipikal yang hobi koreksi atau gimana kayak itu kan, positive thinkingnya kayak itu, atau mungkin beliau memang haus akan perhatian saja, tidak tahu juga. Tapi kan ini oknum dosen dan alhamdulillah di Tekom tidak ada yang kayak itu. Tidak ada sih ya kalau yang di elektro kayak gitu. Tapi kakak pernah punya guru SMA, guru SMP yang kayak itu. Hobi ngoreksi. Ya, bukan hobi ngoreksi, hobi campur. Oh, hobi campur. Hobi ikut campur. Oh, hobi ikut campur. Jadi apapun yang kita lakukan itu kayak dia harus tahu kayak itu. Kakak bukan tipikal yang seneng sama orang kayak itu. Tapi tidak apa sih, mungkin itu karena dia care kan. Ya. Positive thinkingnya itu dia care kan. Care, bener. Iya dong. Terus apa nih? Enak ada. Tadi kan sudah ada bisnis ya. Kan dapat duit 4 juta, terus tiap satu semesternya terus harus apa tadi? Yang harus dijaga adalah nilai-nilai. Untuk teman-teman yang adik-adikmu, apakah disarankan ikut bidik misi? Oh iya dong, wajib atau enggak itu ikut, ya minimal ikut PPA. Apa tuh?
Kan kalau PPA masuk dulu dong. PPA itu apa? Kayak peningkatan. Oh, peningkatan prestasi akademik. Nah, PPA. Nah, tapi itu otomatis kita masuk dulu dong ke Polteknya. Yeah. Harus ada nilai dulu, baru kan. Kalau nilainya tinggi, baru bisa untuk ngurus PPA-nya. Minimal PPA lah gitu kan. Kalau udah dapat yang kayak Pertamina gitu, PTBA. PT besar-besar ya, gitu. Minimal PPA. Nah, minimal tapi PPA. kan beasiswa PPA ini yang membuat wong-wong atau mahasiswa-mahasiswa ini harus ngejar nilai dong. Oh iya Benar benar nggak sih? Benar. Kayak ini apakah kayak salah satu faktor yang itu tadi, salah satu faktor yang bikin wong jadi ambisius tadi? Kalau setuju dah? Setuju dong. Harus kayaknya. Masuk kakak tuh beasiswa tuh harus dituntui dengan nilai, setuju gak sih? Kayaknya setuju kak, karena apa? Di kelas ya orang si doi gitu kan, si doi dia tidak terkait apapun, tidak terkait beasiswa, tidak terkait apa, cuman kayak ambisi aja untuk diri sendiri gitu loh kak, kayak egois biar kumlot. Nah itu deh kayaknya itu biar lulus dengan terpuji. Nah dengan pujian gitu kan, mama sayangi penting nih. Dan ada juga yang masuk kakak tuh yang terbukti nih dengan pujian, begitu lulus langsung jadi karyawan kan, langsung begawe kan, itu tidak ada kan gitu. Nah, maksudnya tuh memang kembali ke manusianya lagi masing-masing gitu. Dan juga kemarin di episode gitu, 1 ini juga dibahas, tidak masalah, itu yang paling penting kalau kata Ibra, channel yang paling penting teman-teman. Benar sekali teman-teman. Channel. Tapi kan memang beberapa perusahaan menerapkan syaratnya adalah IPK di atas sekian. Benar. Dan itu hak perusahaan, tidak bisa nyalain. Tapi kembali lagi kalau aku mungkin suatu saat kakak bisa buat perusahaan, amin. Kakak bikin beasiswa itu tidak bakal yang kayak dari nilai segala macam. Misalnya si anak beasiswa nih misalnya tentang permusikan. Tidak mungkin kan misalnya kakak ngejelas beasiswanya tentang dia kuliah di seni musik. Terus kakak minta nilai. Segala nilai yang ada di kuliah itu harus 3,6 misalnya. Terus tapi kan seni itu tidak bisa dinilai. Tidak salah. Oh, benar. Jadi misalnya di kampus dia tuh harus ngejar nilai, ada sisi-sisi kreativitas yang terhambat. Oh, jadi kayak minat dan bakat gitu. Iya, kayak itu. Itu yang menurut kakak salah dari pendidikan Indonesia. Wow. Berat ini. Berat ini. Menurut kakak. Apalah artinya kakak kan? Menurut kakak itu pendidikan sistem kita tuh yang salah kayak itu. Harusnya kan pelajaran itu dibangun dari apa yang diminati oleh anak. Gitu. Dan kurikulum 2012 itu bahkan sudah mulai untuk nerap ke pelajaran itu di sekitar minat anak. Jadi pelajaran based on minat anak kayak itu. Sebenarnya pengennya kayak itu di 2012. Tapi yang terjadi karena kakak adalah angkatan pertama yang mencicipi K12, yang terjadi malah minat kita dipaksakan, gitu tidak sih? Kita malah peminatan ya. Saya ada kelas peminatan. IPA kan? IPA. Peminatannya adalah ekonomi. Satu kelas. Wajib tuh. Oh, bener. Wajib tuh ekonomi belajar satu kelas. Peminatan. Yang tidak minat ekonomi tetap ikut belajar dong. Tetap harus belajar. Berarti peminatan yang dipaksakan harusnya. Oh iya benar. Benar kan? Harusnya tuh kalian bener. Misal nih peminatan. Ada hari Jumat misalnya peminatan, kelas peminatan khusus peminatan. Jadi hari Jumat yang pengen belajar basket, ya main basket. Gitu. Yang pengen belajar voli, ya main voli. Jadi sesuai bakat mereka masing-masing. Nah itu harusnya peminatan tuh kayak itu dong. Harusnya dong. Benar. Harusnya kayak itu dong. Benar. Dan kakak juga ngerasa kalau misalnya kita minat dalam suatu hal, itu kita belajarnya kita niat. Menurut kakak ya. Misalnya kayak ini. Misalnya kakak dulu minatnya matematika. Kakak dulu minatnya matematika. Terus jadi apapun tentang matematika tuh kakak tertarik untuk belajar. Ngerti tidak? Ngerti. Nah, tapi ada yang beberapa walaupun kakak tuh paham ya. Misal kayak IPA nih misalnya. Biologi misalnya. Kakak tuh yang dijelasi paham. Tapi kakak tidak minat jadi yang dijelasi baik.
misalnya tidak dijelasi, tidak ada dicari, tidak peduli kan begitu, sih. ya. Tidak peduli nak Bener, kata bener. pakai insang, Iya. pakai diafragma tidak peduli. Iya benar. Jadi kakak sesuai yang kakak mau gitu. Iya dong. Kalau mau dicari, kalau enggak ya udah gitu. Dirimu ngerasa enggak kayak itu? Oh. Kita tuh lebih nyaman belajar yang kayak itu enggak sih? Iya, kalau di SMA dulu Rani lebih ke seni, Kak. Kayak gambar gitu kan, nyanyi, vokal gitu-gitu. Iya kan? Nah, jadi di vokal, di nyanyi, di gambar ini kan dirimu mencari tahu sendiri kan? Nah, benar. Tidak perlu kerja ini tidak perlu kan? Benar. Bayangkan nih, kalau misalnya kita dari SD nih misalnya pendidikan ini bayangkan ya. Bayangkan. Ini tidak do minta pemerintah mengubah sistem pendidikan tidak. Bayangkan saja what if zaman SD itu kita sudah disuruh belajar apa yang kita minati benar. dari zaman SD. Tahu dari zaman SD, tidak usah dari zaman PAUD atau dari TK kan. Dari zaman SD. Misal SD kelas 6 ditanya, adik kakak nak jadi apa? Senang belajar apa? Adik kakak jawabnya apa? Adik kakak aku senang bersepeda. Wow. Aku senang bersepeda katanya. Terus kakak nanya, ya sudah bersepeda baik. Terus dari pemerintah juga dukung ada sekolah persepedahan. Bayangkan sudah berapa banyak atlet sepeda yang dari Indonesia. Oh, benar dari SD kan? Merinding dong. Dari SD kan, iya karena udah dilatih gitu kan dari kan? SD benar-benar. Dia tidak usah mikir harus belajar matematika. Dia tidak perlu mikir. Oke, matematika penting karena yang dasar-dasarnya ya. Iya benar. Tambah kali bagi kurang itu harus dong harus wajib. Itu dasar. Tapi yang kayak ngoperasi tikus, mikir ke algoritma, terus apa namanya? Banyak lah pokoknya. Sisi segitiga sama kaki, tidak penting gitu. Bangun-bangunan. Dan itu tidak terpakai di kehidupan sehari-hari, kecuali yang memang bergerak di bidang itu. Nah, gitu. Benar. Sedangkan kita tidak minat sama bidang itu. Iya kayak itu. Jadi kan Indonesia ini waktu peminatan itu udah telat. Peminatannya waktu di kampus. Oh iya benar. Di kampus itu semuanya dipaksa jadi yang misalnya pengen organisasi, ya silakan masuk organisasi. Bener. Yang pengen karya tulis ilmiah gitu kan, gabung sama yang karya tulis ilmiah gitu. Jadi kita tuh di kuliah tuh dipaksa galau kayak yang makan galau gitu tidak sih? Iya, jadi walaupun memang yang kita pelajari memang yang dipilih sesuai apa yang kita inginkan. Kita daftari kan kayak gitu. Jangan dulu. Ya kalau menurut Rani sih kalau misalnya yang SD tadi terlaksana tuh Cak Nun. Wah, kalau SD terlaksana kayaknya Rani udah bakal deh masuk elektro. Iya, mungkin. Udah siapa tahu udah jurusan jadi seni. Udah siapa tahu udah jadi artis dong. Nyanyi kan? Oh iya benar. Sebenarnya kan apapun itu yang guru paling terbaik itu adalah pengalaman. Oh iya benar. Pelajaran paling terbaik itu adalah pengalaman. Sama kayak syuting. Semakin sering syuting, semakin sering tahu di mana salahnya, di mana benernya, baguslah cek ini. Kita jadi tahu kayak jangan kayak ini deh. Ya kayaknya lebih bagus kalau kayak ini deh, gitu ya, kayak ngoreksi di mana salahnya sendiri. Bayangkan kalau dari SD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 3 tahun SMA, 12 tahun itu seberapa banyak pengalamannya terbuang. Oh iya benar. Berapa banyak pengalaman yang harusnya tidak perlu kita alamin. Seperti mos, pakai baju-baju, karton-karton, kan itu tidak penting sebenarnya. Tapi itu kayaknya ini deh Kak, lucu-lucuan. Yang bisa lucu-lucuan terus kayak biar akrab. Mental gitu loh, ngetes mental gitu loh Kak. Sebenarnya ngerti deh. Kalau Kakak sih bukannya tidak setuju dengan mos atau ospek. Kakak itu tidak setuju mos yang dipakai untuk bullying. Oh gitu. Benar, kayak senioritasan gitu kan. Di zaman Kakak SMP masih ada tuh sangat terasa senioritas, tapi waktu zaman SMA tidak terasa. Iya benar. Karena SMA Kakak tuh SMA pinggiran kan. SMA yang teman-temannya itu ngomong Jawa, ngomong transmigrasi itu jadi alus-alus, berasanya kayak enak ngobrol kayak itu. Untunglah Kakak pindah dari hiruk pikuk kota Lubuk Linggau itu. Kalau Dek Rani deh? Kalau Rani sih nanggepin mos itu kayaknya kalau di SMP itu masih kayak masih rame-rame gitu, ngumpul-ngumpul, nyanyi gitu doang. Nah di SMA itu kerasa banget. Nah di SMA tuh sampai dibentak-bentak, kayak disuruh ngelihat, kalau ngomong tuh lihatnya tuh ke mata gitu kan, kata senior. Iya. Pas terus kita
kita nengok ke Mato, dia marah, ngapa jelit-jelit kayak gitu loh. Terus kan nggak penting dia nggak tuh nah apa sih gitu kan. Ya pokoknya kalau di SMA tuh senioritasnya terasa nih enggak tuh. Kalau kakak balik sama kakak Idaca itu. Oh iya. Di SMP yang terasa, mungkin karena SMP-nya tadi yang di pusat kota, kayak di SMP Negeri 1 Blinggau. Oh SMP 1. Kalau ada senior-senior yang ngerasa tersinggung ya maaf. Tapi memang kayak itu yang dirasain kayak itu nah sampai misal anak kelas 2 nengok anak kelas 1 kayak rendah, iya, kayak anak kelas 3 nengok anak kelas 2 kayak bener. berasa besar gitu. Nah, itu kalau zaman SMP. Tapi kalau zaman SMA yang anak kelas 3 misalnya ditanya sama anak kelas 2 nih misalnya, "Kak, masih sopan memang. Kak, ini apa namanya ada cewek-cewek ini diajak sharing gitu." Itulah ngapa kakak waktu zaman SMA itu kakak jadi seneng organisasi karena uang-uang yang di sekitar kakak itu enak-enak gitu. Iya, kayak ngerasa oh bener nih organisasi kayak itu. Zaman SMP apa sih udah ini OSIS paling kakek ada adik kelas marah-marah lagi kayak gitu. Zaman SMP kayak itu. Iya, kalau Rani dulu di SMA itu agak nunduk gitu loh Kak kalau nengok ke kelas. Iya. Atau kelas 3 yang mau lulus itu. Kalau lewat tuh kayak dia duduk kan di ujung. Cari tempat lain. Nah, muter bila perlu. Iya kan. Bahkan terkadang kita lebih takut senior daripada takut guru. Oh, benar. Iya kan? Iya benar. Dan itu harusnya salah dong. Salah banget. Salah banget. Udah banyak juga kan di IG. Kemarin nengok di IG itu ada siswa SMA itu dia ngolok-ngolokin gurunya di depan kelas itu rame-rame sama kawan-kawannya. Wah itu pasti ada kelas 3. Wah nggak tahu deh, itu kasihan mana gurunya juga udah tua gitu kan. Kakak yakin itu pasti anak kelas 3 dan biasanya kelas IPS ujung. Wah kayak itu biasanya IPS 5 tuh biasanya IPS 6 tuh biasanya tuh. Karena kan di SMA kakak yang nakal-nakal tuh larinya ke IPS. Bener. Padahal kakak dulu pengen masuk IPS. Kakak dulu pengen masuk IPS tapi waktu itu kuliah waktu jam kakak yang enak tuh IPA. Nah itu juga udah adil tuh untuk kakak. IPA dengan IPS tuh. Masa anak IPA boleh ngambil jurusan anak IPS, anak IPS tidak boleh ngambil jurusan anak IPA. Bener. Iya tuh. Rani kan dulu adil kan harusnya. Rani dulu pernah kayak gini. Ada salah satu kawan Rani, dia tuh pengen masuk kalau nggak salah teknik elektro juga kayak bagian ke PLN gitu, ke listrik. Cuman dia dari jurusan IPS, terus semangat dia untuk ke PLN itu dipatahkan oleh lo kan anak IPS gitu. Sedangkan PLN itu doang dong. Sekedar itu doang. Masa anak IPA bisa belajar akuntansi dalam waktu yang 3 bulan, anak IPS tidak bisa sih? Benar. Terus jadi kan kita sebagai teman-teman tenang, di situ kan belajar dari awal lagi gitu kan. Ya enggak semuanya di situ, cuman basicnya anak IPA tuh udah belajar duluan, udah gitu doang. Bedanya tuh gitu doang. Gitu. Anak IPA tuh udah belajar lebih dahulu daripada anak IPS gitu. Cuman kan kalau udah masuk ya belajar bareng-bareng lagi dari awal. Dan anak-anak IPA yang masuk akuntansi, ada yang bisnis. Bener. Itu bisa-bisa aja. Kenapa gitu? Kenapa harus kayak gitu? Tolong jelaskan kepada saya teman-teman yang mungkin bekerja di kampus-kampus kayak itu. Tolong jelaskan kenapa sih anak-anak IPS? Tolong jelaskan kenapa anak-anak IPS itu nggak bisa masuk jurusan IPA, sedangkan anak-anak IPA itu bisa masuk anak IPS. Mungkin kita tanya anak bidik misi ngekos ya sih? Enak sih ngekos? Kalau ngekos enak karena kan kalau bedanya ngekos sama tinggal sama orang tua itu bedanya cuman kalau di rumah itu kita ada batas-batasan. Contoh jam segini tuh harus beres rumah gitu. Berarti kan nyapu. Seneng lah hidup di kos dong. Ya ada minus plusnya lah gitu. Nah jadi kalau di kosan itu kalau jam segini tuh kita sendiri yang ngatur mau ngapain gitu kan. Ya kalau mau nyuci piringnya, kalau nggak apa-apa gitu. Kalau di rumah kan kalau nyuci piring udah melin dong pasti. Nah cuman itu sih bedanya kalau di kosan. Terus sama memanage kayak memanage uang gitu. Nah sama memanage makan-makanan dan jajan-jajanan yang harus dibeli. Kan kalau di rumah kan sudah dimasak, ada yang masak gitu kan, tinggal makan. Nah kalau di anak kosan itu kan sayur atau sambal itu kalau Rani jujur jarang masak karena Rani kuliahnya pagi gitu kan. Palingan kalau mau masak juga Sabtu sama Minggu. Nah itu juga sambalnya tuh yang seadanya kayak tempe gitu kan disambal, kayak tumis sayuran gitu, paling gitu doang.
Jadi enak lah kosan atau Kayaknya enak ngekos deh. Cuman kalau kayaknya tersiksa banget deh di rumah. enggak. Ini tuh siksa, cuman kalau di rumah itu cuma ada batasan, Be. Kalau keluar jam segini harus pulang gitu. Nah kan kalau di Kosanmu berarti kosan nggak ada jam malam dong? ada dong. Karena kosan Rani kosan cewek. Jadi jam segini pagar udah ditutup. Sama gitu. baik dong Cak di rumah. Enggak. Cuman kalau di rumah nggak boleh, Kak. Maghrib mana boleh keluar, malam mana boleh keluar, nggak boleh. Berarti tersiksa di rumah. Enggak juga sih. Namanya kan anak cewek ya kan, yang harus diatur. Ya biasanya kan kayak itu. Tapi kalau wong-wong yang dari biasanya serba ada, terus tiba-tiba ngekos, banyak yang kaget, banyak yang terkejut. Itu pasti kayaknya didikan di rumah deh itu. Iya, kalau kakak itu tipikal yang serba alhamdulillah galau-galaunya ada di rumah kan. Jadi apapun yang pengen, apapun yang lagi dipengeni itu ada gitu. Cukup sih, bukannya lebih-lebih juga tidak, cuman cukup alhamdulillah. Jadi pas waktu ngekos ada berasa kehilangan. Terutama makan. Karena kan kita makan harus di sini tuh harus kayak usaha dulu. Misal sepaling tidaknya ngambil HP mesen GoFood. Benar. Usahanya kayak gitu kan. Tapi kalau di rumah tinggal jalan ke dapur gitu kan. Di kampung tinggal masuk dapur makan kayak gitu. Benar. Walaupun kakak juga kan tidak ada ngekos, kakak itu nunggu rumah dewek tapi tidak ada tinggal bareng orang tua. Iya. Jadi sama kayak berasa ngekos. Iya, berasa ngekos. Baju nyuci dewek. Ya, itu. Walaupun mesin cuci sih pun cuci dewek tetap kan. Terus rumah 2 lantai harus disapu, dipel, ada make mbak-mbak, enggak boleh make mbak-mbak. Ya, terus kayak bayar listrik, bayar air kan itu bayar walaupun make duit uang tua kan masih dikirim ke kita terus bayar kayak itu. Walaupun banyak lah kakak yang bayar. Senang sih masih ada dia, tapi tidak lama lagi kalau dia lulus, rumah tuh kakak yang ngurusnya kayak itu. Jadi agak takut juga sih kalau kakak. Nah kakak kemarin kan sempat 3 bulan magang di Kominfo Jakarta ya. Nah itu baru ngelesai kosnya tuh. Sampai yang baju harus ngelondri, sampai yang sampai yang makan tuh tidak baca masak, harus beli dewe, harus jarak kosan sama tempat magang jauh? Lumayan. Lumayan. Ibarat dari 1 kilo mungkin. Cuman kan itu Jakarta dan macetnya. Nah, berarti tetap harus pakai kendaraan dong. Iya. 1-2 kilo mungkin. Jadi kayak berasa yang memang ya susah. Cuman ya enaknya kosan tuh kita nak ngapain ya bebas. Ya bebas. Tapi gara-gara bebas itu tadi waktu ibu atau ayah main ke Palembang, jadi kesannya tuh kita tuh malas-malesan karena terbiasa, tidak sih? Biasanya kan belum jam segini atau nyuci ditinggal, misalnya kakak kan pakai mesin cuci ya, nah jadi dipencet beda, tinggali, lah selesai mesin cuci kan bunyi tuh, bunyi baru nyemur ya. Nah kalau ibu kakak tipikal yang nyuci ditungguin, bener. Sambil masak. Kakak kan tidak sambil, jadi kesannya tuh kayak kita tuh jadi males dengan orang tua, walaupun tidak males sebenarnya kan. Kayaknya tidak males deh kak. Kalau mungkin itu cowok kayak, kalau cewek itu Rani sama Ayu kalau di rumah kami tuh kan. Jadi di kosan itu ada bagian-bagiannya kayak Rani cuci piring, dia nyapu sama ngepel gitu. Kami bagi tugas. Jadi kalau Rani udah lihat piring udah penuh gitu kan, mau makan gak ada piring lagi gitu kan, ya nyuci gitu. Terus Ayu kalau udah kotor-kotor gitu kan, kalau mau ngepel ya ngepel. Tapi ya itu kita yang ngontrol gitu kan. Kadang tuh udah penuh, udah kelihatan penuh, cuman males gitu, nanti aja deh gitu loh. Bisa kayak itu. Nah, jadi kalau di rumah nggak bisa kayak gitu. Kalau pagi bangun sebiji harus dicuci, tetap harus dicuci. Padang garis kerasnya. Wow. Orang awak guys. Tapi itu bagus sih, itu nunjukin kalau misalnya kita tuh sebenarnya lebih gampang sih yang kalau masih sikok dicuci sih. Iya sih bener, daripada yang numpuk gitu kan ya. Tapi kan karena kita berasa piring lain banyak, ngapa udah pakai piring lain dulu kayak gitu kan. Budak kos kayak itu rasanya kan. Kalau mau ngelain pacak nggak pernah aku nian. Iya, nah itu kan. Nah terus makannya kalau makan akhir bulan. Gitu. Kalau makan, alhamdulillah Rani memanage uang dengan baik dan benar.
Jadi belum ada yang namanya kalau di akhir-akhir itu makannya yang itu belum ada sih. Loh, Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Tapi biasanya kalau cewek sih manajemen duitnya lebih bagus daripada cowok. Daripada cowok. Oh, itu kakak gitu. ngerasa kayak itu. Karena kalau kami itu ngerasa apa yang ada di ATM, apa yang ada di dompet, mau tidak tahu ngapo pengen make. Gitu. Oh, pengen make. Semakin gitu. banyak yang dikirim, semakin banyak pengeluaran sih kalau kakak. Misal dikirim 500, kakak kan per minggu nih sistemnya. Kalau misal dikirim 500 per minggu bisa habis. Oh gitu. Misal dikirim 200 per minggu, 200.000 per minggu, bisa cukup 200.000 gitu. Jadi duit itu tergantung manage uangnya, tergantung situasi kalau cowok. Oh kalau cowok, kalau cewek kayak gini. Misal kalau kita kayak kata dia seminggu 500.000. Itu kalau bisa seminggu itu jangan sampai habis gitu loh kak. Jadi sisa uang yang misalnya nih satu minggu itu Rani cuma pakai 300.000. Ada 200.000 dong. 200.000 itu lebih baik kami simpan atau enggak beli yang lain. Kayak beli alat makeup gitu-gitu. Padahal kan kebutuhannya kalau dipikir lebih banyak cewek daripada cowok. Iya benar kan? Benar. Kamu nak beli make up lah, iya, bener. beli segala macam make upnya berapa? Ada berapa jenis? Ada bedaknya, eyeliner, ada alis, blush on, lipstick. Itu kan ada berapa jenis. Sedangkan kalau cowok, kalaupun yang tidak merokok kayak kakak itu ada pengeluaran lain selain bensin sama kebutuhan entertainment, paling nonton. Kayak gitu. Untuk keluar nongkrong gitu. Tapi kalau yang perokok mungkin merokok Nah, bisa jadi sih. Tapi kenapa cewek itu lebih kelihatan lebih banyak uang kayak gitu? Ya mungkin itu sih memanage uangnya dengan baik. Terus Rani tengok kalau di kelas-kelas, kawan-kawan kelas itu mereka lebih senang ikut arisan dibanding jajan. Kalau cewek? Ya cewek. Jadi mereka tuh lebih menginvestasikan uang daripada kayak apa sih nonton gitu. Arisan investasi teman-teman. Aduh, kalau udah dapat arisan itu ngerasa orang paling kaya. Walaupun 500.000. Walaupun 500.000, 200.000 gitu. Tapi kakak juga sekarang semenjak cewekan sama yang sekarang itu semenjak jadi ngerasa arisan tuh berasa sih, berasa nge-save duitnya sih. Tuh, kan? Iya. Jadi kakak sekarang itu ada 3 arisan yang dipelok. Wow. Sebulannya sikok sebulan 200 nariknya 2 juta, sikok sebulan 500 nariknya 5 juta. Kakak percaya gak? Rani punya teman, dia ikut arisan. Itu kalau dia ada 8 slot. Ya, 8 slot. Itu kalau dia narik semuanya, dia bisa beli tanah 1 kapling. Berarti sampai 50 jutaan. Nggak tahu deh. Iya dong, tanah 1 kapling di Palembang 50 jutaan. Kalau di Linggau mungkin Selawi 30 pasti. Tapi dia juga kayak kerja gitu loh kak, sama orang tua gitu. Kayaknya orang tuanya tuh punya bisnis. Nah dia tuh kayak kepercayaan orang tuanya gitu loh kak. Nah jadi kalau ada apa-apa dia yang ngurus. Pemasukannya berlebih juga dong. Ya benar. Kalau kakak pas salahnya itu waktu pas pemasukan berlebih, itu belum kenal namanya arisan. Nggak ada pengen melo arisan gitu. Tapi pas pemasukannya pas-pasan, baru berasa pengen melo arisan. Jadi sekarang itu, kalau sekarang hitung-hitungannya, kakak sekarang itu paling barter dikirim 300 per minggu. Per minggu. Jadi per bulannya itu kakak harus membuang 700.000, buang kan? Harus nabung 700.000 per bulan. Artinya 12.200.000 dikurang 700.000, 500.000. 500.000. 500.000 bagi 4 minggu 120 ribuan. Jadi kakak sekarang 1 minggu itu hanya membuang duit 120 ribuan. Wow. Yang dibolehin. Maksudnya yang dibolehin yang harus dibayar gitu. Bukan, pokoknya jajan itu dibatasi 120.000 per minggu. Jadi masih ada sisa dong. Sebenarnya sih sisa tuh tidak, cuman cukup 120.000 cukup. Tidak tahu ngapo kalau misalnya lagi dapat duitnya kecil, dapat duitnya dikit, itu ada bae yang misalnya ibu ayah ke Palembang, jadi Sabtu Minggu tidak beli makan. Gitu. Ada bae yang misalnya ibu lagi ada tugas ke Palembang, jadi Senin, jadi pas hari Senin ada yang masak, kayak itu. Jadi skip pengeluaran gitu. Juga ada yang berkurang kayak itu. Dengan kurangnya pemasukan dari orang tua,
pengeluaran juga berkurang. Oh gitu. Tapi kakak sih ngerasa ya itu tadi bebas sih kalau anak kos ya. Ya, cuman bedanya itu baik sih kalau anak kos itu lebih bebas karena dia yang ngontrol diri sendiri gitu. Tapi kan kalau di rumah yang ngontrol ada orang tua. Gitu. Ada abang juga di rumah kan ngontrol. Jadi kalau di kos itu sih bebas mau pulang jam berapa kalau malam. Kalau di rumah kan nggak boleh tuh. Maghrib mana boleh di luar. Iya harus di rumah. Maghrib kalau enggak ya kena omel. Itu kan sekarang nggak kos nih. Ya. Terus pas pulang kampung masih berlaku dah? Masih dong. Masih berlaku itu sampai kapanpun sebelum menikah. Kayaknya ini curhat-curhatan ya. Enggak, bener sih, cuman salut sih sama didikan orang tua karena anak cewek itu tuh nggak boleh kayak itu sebenarnya. Iya, memang harus kayak gitu, memang harus di rumah gitu kan. Berarti dirimu waktu punya anak nanti pengen kayak itu juga anak-anaknya? Tergantung sih kalau dia punya kegiatan yang pasti fleksibel dong. Ya fleksibel dong. Kalau dia punya kegiatan yang pasti gitu kan, yang memang untuk diri dia gitu kan, bukan untuk sekedar beladas. Kalau kata orang Palembang beladas. Beladas baik atau kan, dia janganlah itu kan, ya enak di rumah baik. Tapi kalau memang dia ada kegiatan yang pasti yang bisa bikin kayak di organisasi gitu kan, kayak misalnya dia ikut pramuka gitu kan untuk ngelatih organisasi dia, ngelatih soft skill kata orang kan, biar bisa berinteraksi sama orang-orang gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau beladas kalau positif nggak masalah. Kalau positif nggak masalah. Nah, di dirimu waktu walaupun positif bermasalah? Bermasalah Kak, tetap juga sih. Pokoknya tank maghrib itu di rumah. Tidak ada alasan apapun? Nggak ada alasan apapun. Karena kalau maghrib itu wajib di rumah. Nah, tuh nggak tahu deh. Walaupun sepositif apapun itu kegiatan, tetap harus di rumah. Misalnya maghrib di rumah terus malamnya keluar lagi? Nggak boleh. Tidak boleh. Pokoknya udah jam maghrib ke atas itu udah di rumah. Nggak boleh. Kalau kakak itu lebih ke misalnya maghrib memang harus di rumah. Bukannya harus di rumah, tapi harus di satu tempat yang pasti. Oh, kayak gitu. Jadi kan memang uang Indonesian people itu menganggap kalau maghrib itu memang hal yang sakral. Iya, benar. Harus diam di rumah, tidak boleh ngapain atau tidak boleh tidur segala macam gitu kan. Nah, jadi pas maghrib memang harus pulang dulu atau ngabarin aku ada di sini, aku ada di sini, kayaknya balik tidak ada maghrib kayak itu kayak itu jelasin. Itu kalau kakak jadi terapi sama orang tua. Dan menurut kakak, kalau kakak jadi ayah nanti, tidak masalah sih, tidak. Oh, benar-benar. Selagi dia masih ngabari gitu. Tidak perlu ngabarin juga tidak masalah kalau anak kakak gitu. Kalau cewek, walaupun tidak. Wow. Kakak ngerasa kebebasan memilih itu harusnya diterapkan dari sedini mungkin. Oh, memilih gitu ya. Memilih apa yang pengen mereka lakukan. Iya. Ditanggung jawab sendiri. Itu sekarang. Benar. Soal konsekuensi. Toh amit-amit nantinya misalnya hamil duluan kan, aswajin jangan sampai ada duluan ya. Misalnya sampai kayak itu konsekuensi yang dia dapat dari hasil apa yang dia lakukan. Oh, benar. Pengennya sih kayak itu. Cuman kakak yakin nanti walaupun kakaknya pengen kayak itu, pasti kan ada kayak orang tua atau istri sendiri yang tidak setuju kayak itu sih. Kalau kakak kayak gitu tuh pasti istrinya berbalik. Yakin deh 100%. Kalau kakak sih ngerasa kebebasan memilih itu harus diterapkan dari sedini mungkin. Kalau menurut kakak. Kalau milih ini konsekuensinya ini tanggung sendiri. Itu harus diterapkan sedini mungkin. Jadi karena kakak ngerasa waktu zaman SD, kakak itu zaman SMP itu tipikal yang disuruh di mana-mana di apa sama ibu ayah itu diatur kayak itu. Oh, diatur. Misalnya SD di sini, melok sini. Nah, perubahannya itu waktu zaman SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu kakak sempat minggat dari rumah gara-gara kakak ada setuju kalau kakak tuh masuk SMP ini. Oh gitu. Nah jadi kakak minggat dari rumah, kakak mas-malasan sekolahnya, terus akhirnya terjadi komunikasi antara kakak sama orang tua. Kakak jelasin kalau kakak tuh cewek ini, kakak ada senang di sini, kakak ada betah kayak itu. Jadi akhirnya ada komunikasi, terus timbul suatu konklusi. Jadi kan sama-sama ngerti kayak itu, ngerti gak sih? Wong tua ngerti kendak anak kayak mana, anak juga ngerti kendak wong tua kayak mana. Nah itu menurut kakak harus diterapkan sedini mungkin biar wong tuanya tidak ngerasa kayak pilihan aku nih bener loh kayak gitu sih. Banyak kan wong tua di zaman
sekarang itu kayak ngerasa anak aku tuh harusnya jadi dokter. Oh gitu bener, tanpa dia tuh nengok bakat anaknya di mana, itu kan mau anaknya di mana. Mungkin orang tuanya nengok bakat anaknya jadi dokter. Oh. Mungkin. Misalnya anaknya ranking 1, 2, 3 misalnya. Terus anak aku nih pinter. Ngapa tidak jadi dokter baik? Itu kan mungkin beberapa orang tua kayak gitu. Tapi kan karena tidak pernah ada komunikasi antara orang tua dengan anak yang terlalu yang mendalam kayak itu, jadinya salah paham. Kakak udah ngasih pendapat sama orang tua itu saat SMP? Satu SMP. Itu umur yang sangat-sangat itu 13 tahun. Sampai debat kan walaupun sama... air mata menetes ngomong tidak setuju, aku tidak setuju dari itu. Sampai kakak zaman SMA juga kayak itu. Waktu SMA itu hampir terulang, ibu ayah itu pengen kakak SMA di Palembang. Tapi tidak tahu ngapa kakak waktu itu tidak pengen di SMA. Awalnya pengen dengan alasan karena masuk SMA Palembang, uang dari SMA Palembang ini minta duit. Dengan alasan kayak itu. Jadi menurut kakak, emang aku tidak semampu itu ya dengan jalur tesnya tidak lulus ya. Sedangkan di Linggau itu kakak nomor 3 atau nomor 4 kalau tidak salah urutan dari yang diterima rankingan kayak itu. Dari seluruh yang tes gitu. Jadi kakak berasa di sini bepacak, aku nggak harus di situ nih. Benar. Itu juga sempat cekcok, sempat ayah ngomong ladi ini galau diurus galau di Palembang, duitnya lo tuh buang berapa banyak. Ya terserah, kalau nak di Palembang aku udah nak sekolah aja. Jadi dari situ pas di Linggau sekolah SMA benar sekolahnya kayak itu. Itu kakak yang ngerasa dari kakak sih. Mungkin ada juga budak-budak kampret di luar sana, budak-budak sial, budak-budak kurang ajar di ruang sana yang nganggep pilihan dia benar, tapi pas dia ngadepi pilihan itu dan tidak sesuai dengan dia tidak tanggung jawab. Kalau kakak misalnya kakak lana milih itu, kakak harus tanggung jawab dong. Iya, itu kakak ngerasa kayak itu. Kakak juga udah debat kan sama orang tua, mau kekeh mau milih itu. Iya, itu. Gak mungkin lah nggak bertanggung jawab dengan pilihan sendiri gitu kan. Tidak sih. Ngerti dong. Kalau dirimu ya? Kalau Rani dulu pernah kan terjadi suatu hal yang kayak debat dengan orang tua, aku tuh tidak mau loh kayak ini. Alhamdulillah karena Rani anaknya penurut dan berbakti sekali kepada orang tua. Berarti aku udah berbakti dong. Enggak lah. Rani tuh kalau untuk sekolah di sini atau di sini tuh nggak ada. Nah kalau SD kan dimasukin kan sama orang tua. Nah SMP karena ikut teman, karena banyak teman kesana jadi tapi dibolehin. SMA juga kayak gitu. Nah pas kuliah kan Rani yang tadi kan Rani keterima yang dua sebenarnya pengen ke Padang. Ke Padang karena dari dulu dari SMA, awal masuk SMA itu tuh Rani tuh pengen banget sekolah di Padang. Nah terus keterima dong di Padang, udah senang. Cuman banyak masukan gitu katanya kalau di Padang tuh jauh, terus orang tua mau nengok gimana kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya terjadi komunikasi dong. Nah nggak tahu dok, sempat ada pergulatan batin. Pergulatan batin. Nah jadi Rani tuh kayak mikir orang banyak gitu loh kak. Nggak sih? Nah mikir orang banyak terus benar juga. Jadi semuanya ditampung, dipikirin gitu kan sampai sholat tahajud loh. Bagus. Tuh sampai sholat sampai kayaknya lebih baik di Palembang deh. Karena kan lebih dekat, biayanya lebih murah, naik kereta cuma 35.000. Terkadang memang orang tua punya pandangan yang kita anak sebagai anak itu belum mengerti pandangan kayak gitu. Iya, bener. Dan itu pentingnya terjadi komunikasi. Tapi kalau ada orang tua yang kamu nggak tahu apa-apa. Benar. Kamu nggak tahu apa-apa, udah nurut aja. Nah itu yang salah menurut kakak. Tapi alhamdulillah ibu sama ayah tuh kayak ngasih pengertian gitu loh. Coba dipikirin kalau sekolahnya di situ gitu kan jauh gimana sih itu. Terus kayak mikir iya benar juga Cak. Nah jadi itu yang benar tuh kayak itu loh kak. Pendapat anaknya didengar, terus anaknya dengar pendapat orang tua, terus dapat pendapat yang paling baik. Benar. Kayak itu. Jadi nggak ada paksaan gitu. Iya. Nah itu menurut kakak harus dimulai sedini mungkin. Kalau perlu dari zaman TK, dari zaman bayi mungkin. Misal dikasih susu 2 kop misalnya. Kasih susu formula. Adek lebih seneng yang mana? Yang ini apa yang ini? Suka bebelak, suka denkau. Misal. No offense ya, bebelak ataupun denkau. Nah, aku lagi nyebut merek kan. Enggak apa-apa lah, bebelak atau denkau.
menurut wong tua kan kebanyakan wong tua yang lebih mahal, lebih bagus lebih dong bagus, lebih ya. Denkau. Tapi kalau anak yang lebih suka Denkau, ya. Kenapa harus dikasih bebelap? Benar. Ada juga kan kayak yang alergi sama susu sapi, mahal. susu sapi, susu sapi. Terus kayak nyari susu yang lebih apa ya, lebih cocok sama anak itu susah Kak. Terus kalau anak dia udah agak susu sapi, daripada nyok kenapa-napa kan enak lebih dosa dikasih susu. Iya dong. Nah jadi agak susah memang kalau nyari pilihan tuh. Itu sih kalau kata kakak sih dari mulanya sedini mungkin pengennya sih anak kakak juga kayak itu nantinya. Walaupun kakak yakin kayak dari tekanan dari keluarga tuh banyak, kayak orang tua. Oh iya benar. Kakeknya pengen cak ini, neneknya pengen cak ini, bener. kakek yang dari mamanya pengen cak ini, nenek dari mamanya pengen cak ini, kan jadi kayak agak ribet juga kan. Iya. Dan sekarang itu ekstrimnya budak-budak ini sudah terpapar dengan perkembangan digital secara langsung, sampai budak-budak umur 4 tahun lah pacak megang HP buka YouTube. Dan ini punya si ponakan yang itu kalau jauh dari gadget dia nangis. Kan? Terus saya mikir, wah ini pasti keseharian kecilnya sih dikasih bener. Kayak gitu terus. Kayak sedih gitu liatnya. Ditarik gitu Kak, gadgetnya nangis nggak mau berhenti. Wah, parah. Itu udah gimana ya? Kalau kayak nggak ada mainan lain gitu. Tuh teman lo banyak bocah-bocah ngapain main gadget gitu. Tuh. Emosi. Di zaman kita kan beda kan. Mungkin memang benar zamannya beda, tapi menurutku nggak sedini itu juga, ngerti nggak sih? Kalau misalnya 7 tahun, 8 tahun mah ya silakan aja. Ya silakan aja, tapi karena zaman kakak juga yang kelas 4 SD ke warnet. Iya. Untuk penasaran nengok video kayak itu. Serius. Jadi menurut kakak ya itu biasa aja. Jadi gitu. kakak kenal dunia internet itu kelas 3 SD. Orangnya kelas 5. Yang ngajarin namanya Panji Begek, Ipan. Itu waktu olahraga tahan ke warnet. Warnet waktu itu cuma ada di Telkom. Ada Telkom. Iya, cuma ada di Telkom. Telkom baru yang punya warnet, lainnya belum ada warnet. Jadi ke Telkom, jalan kebetulan SD kami dekat Telkom. Waktu jam olahraga kan itu karena SD kami tidak punya lapangan, jadi kami ke lapangan Merdeka. Nah, izin di Pemiri. Nah, kan deket kan? Jadi tidak olahraga, pindah, cecek sakit sama guru olahraga, ngomong balik ke kelas tapi malah ke warnet. Jangan cuman tiru. Nah, nengok-nengoki foto-foto waktu itu lagi heboh-hebohnya Raja band Raja. Oh, band Raja. Cuma nengoki foto-foto band Raja sama video-video lucu di internet ya. Bener. Gobloknya anak masa kecil. Kalau Rani itu kenal internet kelas 5 SD karena teman sebangku itu punya warnet, orang tuanya punya warnet. Jadi sama Kak, pas lagi jam olahraga karena deket rumah kan, kalau SD nggak jauh-jauh dari rumah pasti kan. Nah, bisa jalan ke warnet, main game yang online tuh Kak, main pasang-pasang baju gitu. Yang pasang-pasang make up itu loh Kak, ngerti gak sih? Terus sama belajar bikin Facebook. Iya. Kakak punya Facebook kelas 4 SD. Dan kelas 5 SD. Nama Facebooknya pertama kali kalau tidak salah Fuma Darna. Tidak tahu ngapa, fotonya foto orang lain. Iya bener, kayak foto anime gitu. Iya, nama-namanya orang lain. Dan menurut aku sih itu harus dilewati deh. Nah bener, setuju. Sih? Kayak kalau sekarang itu kayak langsung ke IG deh gak sih? Tidak, masuk kakak tuh bukan harus ke Facebooknya, bukan. Masuk kakak tuh harus ngelewati yang momen-momen alay kayak itu. Iya, momen alay. Kayaknya dari kecil, remaja, alay, baru dewasa. Iya sih? Itu udah sadit gitu ya. Harus itu dilewatin. Bener sih kalau kata kakak sih. Dan terbukti kan yang kayak itu tidak masalah, dan malah terbentuknya jadi kayak Rani yang lulus bidik misi gitu kan. Ya ampun. Dan kayak teman-teman yang lain juga rata-rata sih kayak itu. Bener. Ya menurut kakak ada apa-apa sih. Walaupun misalnya budak-budak ini yang dikasih gadget duluan sih tidak apa-apa, cuman ada pengawasan kayak gitu. Terkadang ibu-ibu muda ini ngerasa dikasih gadget anaknya anteng sudah. Anaknya anteng bener. Ditinggal, ibunya juga sibuk gadget. Ibunya juga sibuk gadget sih. Nah itu yang salah tuh, tidak boleh harusnya. Ngomongin bidik misi, ngomongin anak, ngomongin kosan, banyak ngomongan hari ini. Mungkin terakhir. Nah, tips paling jitu nih untuk
Lolos bidik misi. Oh, lolos bidik misi. Waktu wawancara ditanya apa sih? Oh, waktu wawancara tuh ditanya nilai terbesar waktu SMA. Apa dirimu? Kimia, Kak. Berapa? Terus kimia itu hampir 90 deh kalau nggak salah kimia. Terus memang Rani kalau di SMA lebih ke kimia daripada kayak fisika. Kakak tebak lo. Pasti gara-gara guru kimianya asik. Iya benar, kan? karena guru kimia asik sekali di SMA 5 Bu Sumi. Berarti kan dirimu gara-gara pengen tahu tentang kimia. Iya benar. Bener kan? Minat lagi dong. Iya benar, minat lagi. Balik minat, bener banget. Terus ditanya kan, terus kenapa masuk elektro gitu kan? Iya. Elektro kan banyak fisika sama matematika gitu kan. Terus kenapa nggak ngambil teknik kimia kayak gitu kan? Ya Rani, memang pilihan Rani itu teknik kimia. Ya teknik kimia di bawah nomor 2. Kenapa nggak yang teknik kimia di atas? Rani bingung dong jawab. Saya diam. Ya nggak tahu Pak gitu kan. Udah bingung gitu kan pas milih. Ya udah naruhnya juga nggak beraturan. Terus sudah, jadi pas wawancara, kebanyakan wawancara tentang bidik misi sih sebenarnya. Pengeluaran orang tua per bulan, penghasilan orang tua, kayak gitu. Jarang sih wawancara, terus sama bahasa Inggris, udah gitu dong. Terus katanya harus dikecil-kecil lah pengeluaran orang tua atau? Oh iya dong, kalau nggak bisa Kak, karena kita tuh ada surat keterangan dari kelurahan. Artinya jujur aja ya? Jujur aja, iya benar. Kalau mau dapat bidik misi tuh sejujur mungkin daripada. Gak usah dimiskin-miskinin lah. Gak usah dimiskin-miskinin lah. Gak usah dimiskin-miskinin lah, jujur-jujurnya apa adanya. Jadi kan kalau pas wawancara data sama wawancara itu klop. Jadi itu sih kayaknya yang bikin bisa lulus dari bidik misi. Terus nggak usah gimana ya? Sok-sokan sedih. Sok-sok sedih gitu kan. Nggak kok, pokoknya jangan pencitraan lah intinya. Nah, jangan pencitraan intinya. Bener. Iya. Kakak dulu bidik misi itu pernah dapat omongan, enggak apa-apa ikut baik. Dari kenalan jauh ibu. Ikut baik, kayak gampang lah diurus. Nah, kakak ada galak. Menurut kakak itu bukan hak kakak itu. Benar. Menurut kakak itu bukan hak kakak untuk ngeklaim itu, dan harusnya slot kakak tadi dipakai untuk uang yang lebih membutuhkan. Ya benar. Nah, itu juga yang kakak. Benar. Gitu aja lah ya. Bahasan kali ini tadi udah bahas bidik misi, bahas kosan, bahas kawan egois, bahas mungkin nanti bisa ditonton aja lah ya di ini ya, apa aja yang nanti kita bahas mungkin. Makanya tontonnya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Iya, biar paham juga maksud kita, tidak ada setengah-setengah, jadi tidak ada salah paham gitu. Ya, betul. Dan apabila misalnya ada yang salah paham dan sudah nonton sepenuhnya dan itu salah paham, berarti andanya aja nggak sih yang nggak maksud gitu ya mungkin. Tapi kita open buat diskusi di bawah. Silakan komentar kalau nggak setuju ataupun kalian setuju di bawah. Silakan komentar. Dan tadi lampunya goyang, ada kucing. Jangan lupa di like video ini, terus di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga ngerasain apa yang kalian rasain pada siang, malam, pagi, sore, kapanpun kalian nonton video ini. Jangan lupa juga follow Instagram @Rani, I-nya double. Ya nanti ditulis aja di sini mungkin ya. Sini ya, udah lah itu. Oke. @Rani Rahman. Rani ini suka cover lagu, suaranya keren. Mungkin nanti kedepannya kita bakalan collab tentang lagu ya, siapa tahu, tidak menutup kemungkinan. Dah, ada yang disampaikan? Enggak ada lagi ya. Ya sudah, last but not least, stay mellow. Bye.